Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Coba lihat kiri kanan dulu. Bilang, kamu itu luar biasa. Ya. Haleluya. Bukan biasa-biasa, amin. Kita luar biasa karena kita punya Yesus Kristus yang hebat, dahsyat. Nah, khotbah apa yang Bapak Ibu ingin dengar? Mau berkat, mujizat, kesembuhan? Apa? Oh, semuanya. Oke. Tapi saya mulai dulu dari hal yang paling dasar. Ya, hal yang paling dasar. Saya akan berbicara minggu ini tentang serving in the church. Serving in the church, melayani di dalam gereja. Amin. Oke, khotbah yang tidak biasa, betul kan? Khotbah yang tidak umum. Tapi coba kita belajar bersama-sama. Ya. Oke, coba kita lihat bersama Galatia 6 ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 10. Kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Karena itu, selama masih ada kesempatan. Oke, kesempatan bisa hilang? Bisa? Kalau kesempatan tidak ada lagi, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi kan? Betul kan? Nah, kata kesempatan di sini memakai kata kairos, waktu Tuhan. Jadi selama masih ada waktu Tuhan, selama kita ada di dalam waktu Tuhan, kairos, selama kita diberikan kesempatan, maka firman Tuhan katakan, kita harus berbuat baik. Shopee adalah perbuatan baik bagi kita ketika kita lagi ingin mendapatkan sesuatu. Betul lah? Shopee layanan yang terbaik. Iya, marilah kita berbuat baik selama masih ada kesempatan. Kapan kesempatan itu hilang? Ketika kita tidak dapat lagi kita tidak ada lagi jadi selama kita masih hidup harus berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tapi firman Tuhan katakan begini, yang harus kita perhatikan selama ada kesempatan, kita harus berbuat baik kepada semua orang, tetapi dimulai dari hal yang kecil dulu. Hal yang sederhana dulu. Kepada siapa? Kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan kita seiman. Nah, jadi kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Tapi jangan lupakan hal ini. Kita bisa dikenal semua orang karena perbuatan baik kita. Tapi firman Tuhan katakan terutama kepada saudara-saudara kita. Teman-teman kita, kawan-kawan kita seiman. Oke. Nah, berarti selama masih ada kesempatan kita harus berbuat baik. Berarti begini,
berbuat baik itu adalah suatu keharusan. Katakan keharusan. Iya. Berbuat baik itu suatu keharusan. Slide berikutnya. Kenapa demikian? Oke, kita lihat Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14 berkata begitu. Yang telah menyerahkan dirinya. Siapa yang menyerahkan dirinya? Yesus. Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala. Apakah ini bukan perbuatan baik? Ini perbuatan baik kan? Yang dikerjakan oleh siapa? Yesus. Kepada siapa? Kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita dari segala kejahatan, dari segala perbuatan jahat, perbuatan dosa, segala hal yang keji yang tidak berkenan. Dan untuk apa? Menguduskan kita. Kata menguduskan di sini berarti memisahkan kita. Nah, berarti begini, bukan karena kita berdoa, bukan karena kita berpuasa, maka kita kudus. Tuhan itu sudah menguduskan kita sejak kapan? Sejak kita bertobat, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kekudusan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa artinya kekudusan? Tidak najis, Pak. Begitukah? Kekudusan itu 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, apa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari kegelapan, kita dulu diperbudak oleh dosa, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan keji, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena Yesus telah mati di kayu salib, sehingga kita mengalami karya keselamatan ketika kita bertobat, percaya, terima Yesus, kita dipindahkan dari kegelapan kepada itu kekudusan. Itu kekudusan yang kita pahami hari-hari saat ini, bahwa kalau mau melayani hari Minggu, hari Sabtu harus puasa. Tidak salah. Tapi tujuannya supaya kudus. Kekudusan tidak bisa diusahakan oleh kita. Kekudusan itu adalah karena perbuatan Tuhan yang telah menguduskan kita. Tinggal sekarang kita memelihara kekudusan itu. Oke, lanjut. Untuk menguduskan bagi dirinya, untuk memisahkan. Dia telah memilih kita, memanggil kita dari kegelapan, supaya kita dipisahkan dari kegelapan, untuk hidup dalam terangnya yang ajaib. Itu kekudusan. Untuk apa? Menjadi suatu umat kepunyaannya kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajin, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Katakan kiri kanan, kamu itu umat kepunyaan Tuhan. Haleluya. Tapi apakah cukup sampai di situ? Pas kita ini bangga karena kita ini umat kepunyaan Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Apakah hanya cukup sampai di situ? Tidak. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Berbuat baik. Betul apa betul? Coba baca. Suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Berarti umat kepunyaan Tuhan harus rajin berbuat baik.
Umat kepunyaan Tuhan harus setia berbuat baik. Umat kepunyaan Tuhan harus tidak malas berbuat apa? Baik. Oh, perbuatan baik itu banyak macam. Betul kan? Perbuatan baik itu banyak yang bisa kita kerjakan. Ya, senyum itu juga berbuat baik. Ya, ya betul kan? Tapi kalau begini terus mukanya, bikin jengkel orang, berarti tidak berbuat baik. Setuju apa setuju? Coba lihat, tidak ada senyum nggak kiri kanan? Sapa orang, hormati orang, berbuat baik. Bukan karena kita punya sesuatu baru kita berbuat baik. Tidak. Kita bisa melakukan perbuatan baik apa saja. Menghormati orang, sapa orang, ya, menolong orang, menolong oma-oma menyeberang jalan. Itu juga berbuat baik. Ambil sampah di dalam gereja sini juga berbuat baik. Betul? Tidak perlu yang muluk-muluk seharusnya. Betul apa betul? Tapi perbuatan baik itu bukan hanya sekedar itu. Nah, ini kita harus belajar ya. Lanjut ya. Perbuatan baik itu harus dinyatakan lewat apa? Lewat pelayanan. Ketika kita melayani, kita mengerjakan perbuatan baik. Ketika kita melayani sesama kita mengerjakan perbuatan baik. Ketika kita melayani Tuhan, kita mengerjakan perbuatan baik. Jadi melayani adalah bentuk dari perbuatan baik. Ada orang, saya tidak mau melayani. Tapi ternyata melayani itu mengerjakan perbuatan baik. Coba lihat 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Kata layani ini memakai kata diakonos. Diaken. Apa diaken? Orang yang melayani. Berarti kalau kita melayani Tuhan, kita ini posisinya apa? Kalau kita sebagai pelayan, kita posisinya apa? Ya? Halo? Bos atau hamba? Hamba. Betul kan? Karena kalau kita melayani, berarti kita melayani orang yang kita anggap lebih tinggi dari kita. Kita melayani Tuhan. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan. Dia bos kita. Betul? Seorang pemimpin adalah seorang yang melayani. Tapi sekarang kan pemimpin minta dilayani. Aha. Coba kita baca. Layanilah seorang akan yang lain dengan apa? Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Berarti tiap-tiap orang punya karunia. Tapi karunia ini diberikan oleh Roh Kudus. Berarti tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus yang dipenuhi Roh Kudus diberikan karunia. Karunia beda dengan talenta atau bakat. Beda. Talenta bakat itu kita punya sejak kita lahir. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus. Nah,
Jadi, Bapak Ibu yang saudara yang percaya kepada Yesus, diberikan karunia untuk melayani sesama kita. Berarti kita ini setara semua. Betul? Setara. Sama Jaki. Iya kan? Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Karena semua adalah pelayan. Semua adalah hamba. Kenapa kita harus melayani? Karena karunia itu yang ada dalam kita harus diurus dengan baik. Karena Tuhan berkata, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke, kita diselamatkan oleh karena apa? Perbuatan kita. Apa? Kasih karunia Allah, betul kan? Amin. Bukan perbuatan kita. Kita tidak diselamatkan karena kita berbuat baik. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman kita kepada Yesus. Nah, kasih karunia ini yang telah diberikan kepada kita, kita harus urus dengan baik. Artinya kita harus kerjakan, jangan disia-siakan. Kita ada hari ini karena kasih karunia Allah. Betul? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita bisa punya semuanya, tapi kita tidak memiliki kehidupan kita. Kita tidak bisa beli hidup ini. Maka talenta, bakat, kemampuan kita itu pun dari Tuhan. Kita belajar, kita jadi pintar. Betul kan? Tapi itu semua siapa yang berikan? Kemampuan untuk jadi pintar. Tuhan. Kita ini hanya debu tanah yang tidak berharga. Tapi Tuhan jadikan kita berharga. Itu kasih karunia. Kasih karunia ini harus dikerjakan, jangan disia-siakan. Bagaimana kita mengerjakan kasih karunia ini? Dengan berbuat baik. Amin. Nah, coba kita lihat. Di situ dikatakan pengurus yang baik, steward. Ya kan? Pengurus yang baik. Dalam bahasa Yunani memakai kata oikonomos. Ya. Kalos oikonomos. Pengurus yang baik. Oikonomos ini erat kaitannya dengan apa? Halo Bapak Ibu? Ekonomi kan? Betul kan? Ekonomi. Oikos nomos. Ekonomi ini berbicara tentang pengaturan. Oikos nomos. Oikos berarti rumah tangga. Nomos aturan. Ada aturan main dalam rumah tangga. Oke. Bapak Ibu tinggal di dalam rumah toh? Betul kan? Nah, apakah di dalam rumah kita hanya diam-diam saja? Halo? Tidak kan? Di dalam rumah kita harus mengerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Betul kan? Betul? Setuju? Setuju Bapak Ibu punya rumah kan? Tinggal di rumah kan?
Oke. Berarti tiap-tiap orang yang ada di dalam rumah, entahkah dia orang tua, entahkah dia anak, entahkah ada orang yang kerja dalam rumah, punya bagian tanggung jawab di dalam rumah. Betul? Setuju? Awalnya mungkin anak-anak harus disuruh untuk bekerja. Sapu, apalagi cuci piring, semua, betul kan? Tapi kemudian itu sudah akhirnya menjadi tanggung jawab yang biasa dikerjakan. Levelnya sama kan? Saya sebagai anak, Bapak Ibu sebagai anak, tinggal di dalam rumah, masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Sama levelnya kan? Setara kan? Karena kita punya masing-masing. Karena kita ada di dalam rumah. Ada yang bagian ngepel, ada yang bagian cuci piring, ada bagian sapu dalam rumah, ada yang kalau banyak anak banyak pembagian tugas. Betul kan? Orang bilang banyak anak banyak rezeki, itu dulu. Bagi-bagi tugas. Orang tua bekerja untuk menghidupi keluarga. Kita di rumah dilatih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang kita biasa lakukan. Betul apa betul? Setuju apa setuju? Nah, oke. Jadi ada aturan yang tidak tertulis di dalam rumah bahwa setiap orang yang tinggal di dalam rumah harus mengerjakan sesuatu untuk kebaikan bersama. Betul apa betul? Iya kan? Semuanya harus berfungsi di dalam rumah. Untuk apa? Kebaikan bersama. Yang sapu sedang melayani saudara-saudaranya supaya mereka bisa menikmati yang bersih. Yang cuci piring sedang melayani saudara-saudaranya yang lain supaya bisa makan dengan piring yang bersih. Yang suka masak sedang melayani saudara-saudaranya yang lain supaya tidak lapar. Betul kan? Dalam rumah. Tidak ada yang bos, tapi semuanya bekerja bersama. Firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain. Lewat kemampuan kita. Oke. Lanjut. Jadi, slide berikutnya, melayani itu harus dimulai dari rumah sendiri. Nah, gereja juga rumah. Halo? Gereja itu punya banyak arti. Gereja itu adalah saya. Gereja itu adalah komunitas, keluarga Allah, gereja rumah Tuhan, gereja organisasi. Betul kan? Jadi, kalau kita ambil gereja adalah rumah, coba kita baca. Ibrani 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang di luar rumah. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kata tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman ini dalam terjemahan King James Version berkata, especially unto them
who are of the household of faith. Household. Nah, kata household ini memakai kata oikos. Oikos. Oikos tadi berbicara tentang apa? Artinya rumah. Oikos ini tentang rumah. Bisa berbicara tentang gereja yang adalah rumah kita bersama. Gereja apa? Tempat kumpulan orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja lokal di tempat ini adalah rumah kita bersama dalam jemaat lokal di tempat ini. Betul kan? Setuju apa tidak setuju? Setuju kan? Jadi ini rumah Bapak Ibu Saudara. Kalau rumah Bapak Ibu Saudara, statusnya sama. Walaupun di luar sana engkau direktur, walaupun di luar sana engkau manajer, walaupun di luar sana engkau bos, kalau kembali ke dalam rumah, statusnya sama. Apakah direktur kalau kembali dalam rumah, kecuali dia sanggup gaji orang, betul kan? Tapi kalau kembali bersama-sama, tetap mengerjakan tugas yang sama. Lalu Tuhan katakan apa? Especially unto them who are of the household of faith. Jadi, oikos ini, rumah ini, gereja ini adalah tempat di mana kita belajar diproses untuk apa? Mengembangkan karunia dan talenta. Ayo, Bapak Ibu yang sudah kerja di kantor, di perusahaan, apakah bisa langsung kerja begitu? Punya kepintaran, kemampuan? Punya langsung nggak? Tidak kan? Dimulai dari mana? Rumah. Kita dididik, kita dilatih, kita dimarahi, kita ditegur, kita dicambok. Ada yang tidak pernah kena cambok di sini dari papa mama? Ada Bapak Ibu? Atau ada orang tua di sini yang suka cambok anaknya? Tapi saya, kalau misalnya saya dipanggil, saya bersaudara 4 orang, ya, kalau kami dipanggil, dalam hitungan ketiga, tidak ada di depannya dia, rotan melayang. Rotan itu bukan rotan yang besar. Rotan yang begini, kecil. Tapi, kalau dia sudah kena di sini, pak, dagingnya masuk, terus, habis itu tidak lama dia keluar, nonjol, merah. Oh, dicambok. Tapi kita tetap ada di dalam rumah kan? Marah sama orang tua? Iya, saya marah. Saya jengkel. Tapi lama-lama tidak. Tetap ada dalam rumah. Apakah sesama anak tidak saling berkelahi? Halo? Kami 4 laki-laki. Ya, berkelahi. Laki-laki berkelahi. Dapat cambok? Dapat cambok. Tapi tetap di dalam rumah. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah. Hidup bersama dalam rumah. Gereja adalah rumah kita. Gereja di tempat ini adalah rumah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada clash-clash, biasa.
Namanya anak-anak, ya tuh. Amin apa amin? Kalau orang tua marah, biasa. Kalau hari ini makan enak, ayam, besok hanya tempe, itu biasa. Kalau di gereja hari ini yang khotbah bagus, minggu depan yang khotbah kurang bagus, itu biasa. Kan tetap juga kita hidup. Betul kan? Atau karena gara-gara makan tempe, kita tidak hidup lagi. Tapi saya mengajarkan apa yang ada di atas meja, makan saja. Makanya bagian saya adalah bagian pembersihan. Ya, dibersihkan di atas meja. Biasa. Tidak ada makanan, biasa juga. Iya kan? Kerja melayani sesama di dalam rumah, itu biasa, natural itu. Itu natural. Jadi kalau tidak ada yang melayani, tidak ada yang mau bekerja, itu baru luar biasa. Berarti setiap orang yang ada di dalam rumah ini, dalam gereja ini, harus melayani. Oh, tidak ada yang amin? Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu anak di dalam rumah ini, harus bekerja. Tapi kan saya Pak cuma pengunjung. Apa-apa. Yuk datang ngopi-ngopi di sini, makan di sini. Betul kan? Ada pisang goreng disiapkan. Rumah itu terbuka untuk siapa saja kan? Tamu yang datang. Tidak masalah. Tapi orang yang merasa dirinya lahir, tinggal, dan kemudian Tuhan taruh hatinya untuk berjemaat di tempat ini, harus melayani satu dengan yang lain. Katakan kiri kanan, saya harus melayani kamu. Melayani Tuhan itu dimulai dari melayani sesama. Oh, tidak Tuhan, saya hanya melayani Tuhan. Hei, tunggu. Ada aturan. Ada oikos nomos itu. Aturan rumah tangga. Aturan dalam keluarga. Oke, kita lanjut. Sampai jam berapa? Jarang-jarang dikhotbahkan seperti ini toh. Nah, lanjut saja. Jadi, kalau kita sudah ada dalam rumah ini, kita harus melayani. Katakan harus melayani. Tidak perlu hal yang luar biasa tampil di atas sini baru kita bisa, oh itu melayani. Tidak. Atur kursi melayani. Lap-lap ini melayani. Sapu-sapu melayani. Ada anak di dalam rumah yang suka buang sembarangan toh. Tapi ada juga adiknya atau saudara yang biasa kumpul sampahnya toh. Begitu toh. Ya, angkat sampah, angkat permen itu melayani. Ini yang harus kita sadari. Kita jangan melayani hanya karena mau dilihat orang. Di rumah tidak ada lihat-lihat begitu. Malah kalau di rumah kita tidak bekerja, mama marah. Papa marah. Betul kan? Anto. Ada Anto di sini, sorry. Piko dulu beli kecap sana. Tidak mau, Pak. Apa kau dimarah. Ini rumah. Katakan ini rumahku. Saya tinggal di sini. Saya hidup di sini. Jadi kalau bekerja, melayani, itu biasa.
Ya, ada yang sapu-sapu di halaman di depan gereja juga biasa. Tidak perlu yang muluk-muluk. Nah, jadi melayani itu slide berikutnya harus dengan rendah hati. Oke. Isa 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ingat, pelayan itu hamba. Kalau ada orang yang ingin lebih besar dari saudaranya, kata Yesus, maka dia harus jadi hamba. Jadi harus rendah hati. Jangan bangga dengan pelayananmu. Saya kan pengkhotbah. Tapi kamu anak. Saya ada di sini karena Tuhan. Kita tidak bisa pilih keluarga kan? Tuhan yang menempatkan kita kan? Betul kan? Apa yang saya punya itu karena Tuhan. Kemampuan yang saya miliki karena Tuhan. Jadi semua ini karena Tuhan. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Kita punya uang banyak karena Tuhan. Kita jadi bos di perusahaan karena Tuhan. Jadi apa yang harus kita banggakan? Ini karena saya. Oh, kalau tidak bisa, itu karena saya. Orang yang merasa penting, tidak penting. Betul? Baru merasa. Nanti baca Galatia 6 ayat 1 sampai 3. Dikatakan situ kalau ada teman kita, ya saudara kita yang jatuh lemah, yang jatuh dalam pencobaan, kita yang kuat harus menolong dia, melayani dia. Lalu kemudian ayat yang kedua berkata, saling bertolong-tolonganlah kamu. Ayat yang ketiga, kalau ada yang merasa penting, dia membohongi dirinya. Merasa cantik belum tentu cantik. Betul kan? Merasa kaya belum tentu kaya. Baru merasa. Ada orang kaya benaran, ada orang yang merasa kaya. Halo. Ya. Nah, yang kedua, melayani itu harus dengan memiliki kesaksian hidup yang teruji dan baik. Integritas. Sebagai seorang pelayan harus memiliki integritas. Integritas ini dibentuk dari mana? Dari dalam rumah. Setuju? Nilai-nilai di rumah itu kemudian ada dalam dirinya. Ketika dia keluar rumah untuk bekerja, nilai-nilai ini menyertai dia. Nilai-nilai itu dibentuk di mana? Di dalam rumah. Sehingga ketika saya sebagai anak, nama saya H.J. Kopstan, ketika saya keluar, dengan orang mendengar nama Kopstan, orang langsung tahu dia dari keluarga yang baik-baik. Betul? Setuju? Iya kan? Berarti kalau dia dari keluarga baik-baik, dia juga anak baik-baik. Kenapa? Karena dididik dalam keluarga yang baik. Makanya Paulus berkata begini, ayat terakhir, ayat 26 itu. Sebab pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Paulus berani untuk menyatakan dirinya. Dia bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Jadi rumah ini tempat pendidikan kita. Karunia bisa membawa kita naik. Tapi karakter yang akan mempertahankan kita.
Jangan bikin malu rumah. Kalau begitu. Kadang papa-papa selalu bilang, jangan bikin malu orang tua. Iya kan? Jangan bikin malu rumah kita. Kalau kita ada di luar, kita bekerja, kita ada di marketplace, jangan bikin malu rumah kita. Katakan kiri kanan, jangan bikin malu rumah kita. Ya. Oke, terakhir. Melayani itu harus dengan komitmen untuk apa? Tetap setia melayani. Melayani itu bukan hit and run. Melayani itu bukan panas-panas tai ayam. Ada bunga tai ayam. Melayani itu bukan karena perasaan. Karena saya merasa diberkati, saya mau melayani. Saya berapi-api. Tiba-tiba ada masalah, persoalan, apinya padam. Tinggal asap. Untung masih ada asap. Tapi kalau dia mati, sama. Hadirat Tuhan itu bukan rasa-rasa. Hadirat Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Tuhan tidak dapat dirasa dengan perasaan. Merinding-merinding. Tidak. Tuhan itu hadir. Sama. Kita harus tetap setia. Paulus Kisah Para Rasul 20 ayat 20 berkata, aku dapat mencapai garis akhir. Berarti di situ ada perjuangan, ada komitmen, ada kesetiaan, ada darah, keringat yang dicurahkan. Untuk apa? Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada setia sampai akhir. Setialah sampai mati seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Apa? Setialah sampai mati. Selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup, berbuat baiklah. Karena dengan demikian kita mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Katakan kiri kanan, ayo layani Tuhan.